Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disebutkan taklim kita hari ini bedanya antara orang mukmin dan orang munafik. Udah 3 bab ya. Nah, ini bab yang terakhir kita tamatkan terkait dengan kaji-kaji risalah sebelumnya. Ini penting Pak, bedanya orang mukmin dan orang munafik. Kadangkala kita nggak menyadari timbulnya korupsi, timbulnya masalah kehidupan. Sebenarnya karena tidak paham sifat munafik, Pak. Ya, sifat munafik itu timbulnya setelah Rasulullah hijrah ya. Waktu Rasulullah di Mekah nggak ada namanya kaum munafik, kaum kafir yang ada. Jadi bahayanya orang munafik dengan kafir beda, Pak. Kafir sportif, jelas kekafirannya. Munafik banyak kumpul di kita, Pak. Acok mencucuk dari belakang, nggak tahu. Nah itu nanti kita mesti barasian. Amma ba'du. Langsung ke tajuk risalah. Di bab kedua kan sudah kita bahas sifat kaum munafik dalam akhlak. Itu ada 7. Dalam konsep akhlak kata Nabi sifat munafik itu pada orang ada 7. Ya. Yang pertama kemarin udah dibahas, tapi untuk singkat aja. Pertama adalah kadabatun au kadibun. Dusta atau pembohong. Jadi kalau hobinya bohong, hobinya dusta, itu sifat munafik dalam akhlak yang pertama pada manusia. Itulah sifat kaum munafik yang paling dominan, yaitu dusta. Mereka mengklaim iman dan kebaikan, mengakui beriman kebaikan, namun menyembunyikan kekufuran, kejelekan. Sudah kita bahas ini kan sebelumnya di bab 2. Kita lanjut di yang kedua, kaum munafik dalam akhlak. Itu ada 7. Yang kedua namanya jabanu. Apa itu jabanu? Pengecut. Bahasa Arabnya jabanu. Ya, pengecut. Seorang yang satria, gentleman, apalagi kaum mukminin, itu antipati terhadap sifat pengecut. Di antara doa Nabi untuk menghilangkan sifat takut, sifat pengecut tadi ya. Itu karena kita ada dosa, hapuskan dengan ini. Ini doanya Pak, silakan dicatat. Nanti Iwan, ini sering terjadi ya. Sifat pengecut sebetulnya itu terjadi karena buat dosa, tapi bisa diamalkan untuk menghilangkannya. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazani wal ajri wal kasyali wal buhli wal jubni wa galabatid daini wa gabaratir rizali. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan, dari kesedihan, dari kelemahan, dari kemalasan, dari sifat bakil. Bakil itu pengecut Pak. Dari sifat pengecut, tekanan lilitan hutang, dan keadaan ditindas orang-orang. Ulang ya. Doa ini penting banget Pak di kehidupan sekarang. Dan doa ini dari Nabi kepada sahabat. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hajani wal ajri wal kasyali wal buhi wal jubni wa galabatid daini wa garabatir rizali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bakil, sifat pengecut, tekanan lilitan hutang, dan keadaan ditindas orang-orang. Nah, baru alhamdulillah angkat tangan, diawali dengan selawat. Insya Allah Pak, nanti kita share melalui dunia medsos ya. Nah, pada surat At-Taubah ya, penampakan sifat jabanu atau sifat pengecut itu paling banyak Pak di At-Taubah. Jadi kalau baca At-Taubah itu fadilahnya untuk kita nggak boleh jadi pengecut. Itu di At-Taubah. Dalam 2 hal. Paling kentara dalam 2 hal, yaitu
menampakkan iman dengan merahasiakan kekufuran. Kan pengecut tuh. Munafik. Juga berpura-pura loyal kepada kita kaum mukminin, namun memendam kecintaan kepada kaum fakir serta mengharapkan kekalahan mukminin ucapan kaum kafir. Ya. Pada awalnya para pengikut Nabi Muhammad SAW, pada awalnya ya, Iwan ya, itu kaum lemah. Waktu di Mekah itu kaum lemah pengikut Nabi. Sedangkan kaum kafir Quraisy, kaum kufur, begitu kuatnya kan. Nah, mereka punya kuasa pada masa itu. Ketika itu tidak didapat kaum munafik, belum ada. Belum ada, Pak. Bahkan terkadang kaum muslim merahasiakan keislamannya kan. Kenapa? Karena takut atas kekejaman kaum kafir Quraisy. Nah, ketika hijrah di Madinah, Nabi SAW dan para sahabatnya belum punya kekuatan pada awalnya waktu di Madinah. Barulah ketika Islam mulai kuat di Madinah, setelah perang Badar itu kekuatan Islam timbulnya. Timbullah di situ kaum munafikun. Jadi kaum munafikun itu lahirnya setelah perang Badar berada di Madinah. Bukan orang Mekah. Orang Mekah orang kafir. Orang Madinah munafikun. Ya. Jadi agak modern, Pak. Setelah maju biasa timbul orang munafikun, gitu Pak sejarahnya. Enggak. Ini paling berat oleh Nabi ngatasinya. Jadi kalau ngaji itu paling susah ngatasi orang sekarang. Ya, kenapa? Orang sekarang susah. Di mukanya Islam, di hatinya setan, Pak. Kacau nih. Ya, hati-hati, Pak. Di antara bapak munafikun kemarin udah dikaji sejarahnya. Namanya siapa, Pak? Abdullah bin Ubay. Ngomongnya gini. Ngomongnya enak, Pak. Innama ala hadal amri wadihun. Wa huwa quwatur rasul war muslimina. Wa fayau Rasulullah alaihi wasallam. Ini adalah hal yang sudah jelas arahnya. Ini adalah hal yang sudah jelas arahnya, yaitu kekuatan Rasul dan Muslimin sangat kuat. Karena itu baitlah, berbaitlah, bertakinlah, tunduklah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia bapak munafik, kepala suku Karet di Madinah, yang akan jadi kepala suku Karet. Dia ngomong begitu, ya. Padahal sejatinya mereka tetap kafir. Hati-hati, Pak. Ya. Dari situlah muncul kemunafikan di kalangan Madinah dan sekitarnya dari kalangan Arab. Tapi Arab Madinah. Mereka berpangku tangan dari jihad, nggak mau perang. Ini mendapatkan porsi yang cukup besar dalam surat At-Taubah. Ya, keterangannya. Surat ini menerangkan keadaan final hubungan antara kaum muslimin dengan kaum kafir, di mana terdapat di dalamnya perintah untuk memerangi kaum musyrikin, enggak memerangi kaum kafir lagi, Pak. Udah enggak ada, justru memerangi kaum musyrikin. Jadi orangnya munafikun, kelompoknya musyrikin. Itu yang diperangi yang kedua, Pak. Dan ini membutuhkan mobilisasi yang massal yang sangat berat oleh Nabi. Itulah yang disebut jihad. Disinilah muncul tipe manusia yang ada di masyarakat muslimin yang enggan berjihad. Nah, ingat jihad pada waktu itu kitab. Jihad kita itu perang. Kalau jihad sekarang adalah kerja, Pak. Cari duit. Itu jihad, Pak. Sholat itu jihad. Makna jihadnya berubah. Intinya sama, Pak. Di antara bentuk kepengejutan yang dipaparkan dalam surat ini bahwa tidak ikut berjihad, mereka merekayasa alasan dusta. Mereka datang kepada Rasul dengan pucat pasi, merendah kesudaan mereka, beralasan kaum munafikin ini nggak mau jihad ya. Karenanya Allah berfirman di At-Taubah 9:49. Iqra Iwan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faminhum mayaqulu. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Itu gawatnya orang apa ya? Orang munafik ya. Karena dia berada di lingkungan kita, Pak. Kalau kafir tidak, dia pisah ya. Nah, jadi sering musuh dalam selimut lah. Bentuk kepengecutan lainnya adalah bahwa bila khawatir kalau kaum mukminin meragukan mereka, maka mereka tidak segan-segan sumpahnya dusta demi Allah. Bahaya. Jangan mudah sumpah demi Allah, Pak. Bahaya itu. Itulah yang kedua, Pak. Dalam segi akhlak kaum munafik. Masuk yang ketiga. Ada yang tahu? Yang ketiga, sifat munafik yang ketiga yang bisa kita bahas. Kata Nabi, bakhilun. Bakhil. Artinya sambil karyan pelit. Ya, itu bakhil, Pak. Kikir. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi umatnya, meminta perlindungan dari sifat bakil tadi, dari sifat kikir. Bakil dan kikir salah satu sebab dari timbul berkembangnya sifat nifak. Asal kata dari munafikun. Khususnya nifak itu terletak di hati, di kolbu. Dalam hadis, karenanya Rasulullah bersabda begini, man huwa qa'iduka. Ini ada riwayatnya. Rasulullah itu bertanya kepada Bani Salimah di Madinah. Man huwa qa'iduka. Artinya, siapa pemimpinmu, pemimpin kalian, kepala suku kalian? Kata Nabi kepada Bani Salimah. Dijawab oleh mereka, Jadu ibnu Qais rahma ananakuna na'duhu wakilan. Jad bin Qais pemimpin saya. Meski kami memandangnya orang bakil, orang pelit, tapi dijadikan pemimpin. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ingat ya, kalau Nabi ngomong itu ada berkata, ada bersabda. Berkata itu beda dengan bersabda. Kalau bersabda menunggu perintah Allah baru ngomong. Kalau berkata itu akhlak. Paham ya? Jadi tolong dipisahkan dalam ilmu hadis tuh. Nabi berkata, Nabi bertindak, Nabi diam, Nabi bersabda, beda Pak. Itu mengandung arti semua pada fikih, pada aturan. Ya. Nabi berkata, hal tamata daun aswaun minal kubbi wa ma adalika fa injaimakum syabun karimun muta'alikun. Ya. Artinya, adakah
penyakit yang lebih parah dari bakil, kata Nabi. Akan tetapi pemimpin kalian adalah seorang pemuda dermawan. Bishr bin Al-Barah bin Ma'rur. Jadi itu Jadi bin Qais. Ini kenapa oleh umatnya disebut bakil mereka? Karena ia salah seorang yang tertuduh sebagai munafik. Ya, jadi munafik itu berkembang karena fitnah. Padahal orangnya tidak munafik, pemimpin itu. Yang dikenal di antara kaumnya sebagai orang bakil yang senang menggenggam tangannya, katanya kikir. Padahal dia dermawan, kata Nabi. Tentu kita mendengar perkataan Nabi daripada perkataan kaumnya. Betul kan? Nah, jiwa manusia itu memang lemah, Pak. Kalau kece orang banyak itu kadang-kala jadi batu. Padahal entah tuh batu. Apalagi pada dunia politik, Pak. Jadi lemahnya jiwa manusia. Karena lemahnya, maka kikir. Kecuali yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan penyakit ini tidak bisa dituntaskan kecuali bila hati dipenuhi iman. Cara memenuhi iman, enggak langsung diisi, Pak. La ilaha illallah, wajar. La ilaha illallah, itu memenuhi iman. Ya, termasuk memenuhi iman. Efeknya banyak, Pak. Membersihkan jiwa, menambah iman, ya. Memakrifatkan, ada disebut kopi Allah. Itu beda lagi, ya. Jadi itulah amalan-amalan yang ada di dunia tasawuf. Ya. Bukan mengecilkan syariat. Awam banget, harus naik, Pak, makomat. Karena Islam ada ajaran secara syariat, ada ruhani, ada makrifat, Pak. Hakikat, Pak. Dan Nabi menyuruhnya, jangan tanggung-tanggung kau belajar Islam. Kafah, menyeluruh. Maka kita akan selamat dalam kehidupan. Insya Allah. Kita lanjut dulu perkara bakhilun ini. Nah. Jadi jelas penyakit ini, penyembuhannya dituntaskan dengan banyak berzikir. Keempat, sifat bakil keempat, al-ikalu bil itafaqiyati, melanggar perjanjian. Ya. Dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Waman kana fihi kasilatun min huna kana fihi qasalatun minan nifaqi hatta yada'aha. Ida tumina kana wa ida hadata kadaba wa ida ahada gadara wa ida qasyama fajara. 4 perkara yang bila ada pada diri seseorang, 4 perkara yang ada pada diri seorang, ia adalah munafik tulen tuh. Disebut munafik tulen tuh, ada 4 perkara. Dan bila salah satu dari perangai ini ada padanya, maka ada satu perangai nifak pada dirinya sampai ia meninggalkannya. Bila dipercaya, ia khianat. Ya. Bila berbicara, ia dusta. Bila berjanji, ia melanggar. Dan bila berseteru, ia fujur. Apa itu fujur? Melenceng pada hak dan perbuatan yang batil larinya. Jadi itulah 4. Itu yang asli munafik tulen. Ya. Nah, ingat, jadi munafik itu ada stratanya, Pak. Kalau munafiknya langsung kepada Allah, itu kerak neraka, lebih gawat dari kafir. Tapi ada munafik yang bisa ditaubati. Misalnya melanggar janji, itu munafik yang bisa ditaubatkan. Enggak semua munafik itu harus harus apa? Harus kafir, fujur, tidak. Ada makomatnya, ya.
Paham ya? Ini bukan toleransi dalam ngaji. Ini ada tuntunan ngaji itu kan bukan kata diri Pak. Bukan kata pikiran, tapi kata Rasul dan Allah. Betul kan? Nggak boleh ngaji kata pikiran Pak. Itu filsafat namanya. Coba ya. Mereka ingin sekali mencelakakan kaum mukmin. Ada di surat At-Taubah. Ya. Karena sifatnya adalah melanggar perjanjian. Al-ikalu bil ittifaqiyati. Karena itu Allah berfirman At-Taubah surat 9 ayat 54 dibaca Iwan. Wa ma dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Jadi itulah sifat dari orang munafik pada yang keempatnya. Ya. Yang kelima langsung Pak ya. Sifat munafik pada akhlak. Kata Nabi, yattaqiru illa ma'rifati. Tidak berilmu walaupun dia fitrahnya banyak. Ya. Jadi ajaran Islam itu begini Pak. Orang dianggap tidak berilmu walaupun dia sekolahnya tinggi Pak. Ilmu itu menuntut amal. Sampai Pak. Berilmu tapi tidak diamalkan itu dianggap tidak berilmu kata Allah. Ya. Sekarang dia ilmu ekonomi. Master Pak. Ya. Tahu. Ya. Gunanya apa Pak? Amalannya. Untuk ngecoh orang Pak. Korupsi namanya. Kalau orang bodoh nggak berekonomi nggak korupsi Pak. Sampai ya. Nah, itu bahaya Pak. Ya. Ilmu yang dipakai kejelekan. Tapi di Islam nggak ada Pak. Ilmu ekonominya harus baik Pak. Harus toyib. Ya. Nah, nggak bisa kalau melenceng nggak berilmu. Walaupun antum ahli. Ya. Bisa memahami sesuatu dan berilmu adalah nikmat agung dari Allah. Poin. Sehingga derajat orang beriman akan terangkat tinggi di dunia akhirat. Insya Allah. Ilmu dan faham, khususnya al-fiqih, dalam arti hakiki ya, adalah mengerti, memahami tentang firman Allah. Itu poin. Dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi pemahaman ini. Allah menafikan ilmu dan pemahaman dari kaum munafik, walaupun kaum munafik itu ahlul tafsir. Karena orang munafik kan nggak mau ngamalinnya, betul kan? Walaupun dia berilmu, itu dianggap tidak berilmu. Ya. Karena pemahaman dan ilmu yang sempurna menuntut pengamalan. Itu hadis. Ya. Itu hadis. Sekarang gini Pak, ilmu itu perlu selalu beriringan dengan aplikasi. Ya hati-hati belajar ilmu. Kalau Bapak belajar ilmu sihir, maka Bapak akan ketemu atau Bapak akan disihir Pak. Karena ilmu itu harus berendeng dengan aplikasi. Sampai Pak? Kalau Bapak belajar ilmu
perbankan, Bapak pasti putarannya di bank, Pak. Ya, itu aplikasinya. Kalau Bapak belajar ilmu copet, Bapak akan jadi pencopet atau dicopet, Pak. Betul? Itu dia. Jadi ilmu itu perlu aplikasi. Jadi hati-hati belajar ilmu. Nah pertanyaannya, ilmu yang wajib kita pelajari apa, Pak, di atas dunia ini? Bukan epistemologi. Filsafat nggak wajib. Kimia nggak wajib. Ilmu dagang nggak wajib. Apa yang wajib? Hah? Udah tanya aja Bapak nih berdua nih. Ya, tanya aja. Ya, udah tahu ya. Al-Quran yang wajib. Ya. Yang duduk nih ahli, misalnya, yang duduk ahli bangunan, Pak. Merasa rugi, Pak. Kalau nggak belajar Al-Quran. Karena Quran itu udah lintas. Bapak tahu nggak di Quran itu semua ada? Ada, Pak. Cuman perlu cara. Ada strata. Kalau dihitung stratanya, Quran itu berlapis-lapis, Pak. Ya. Ini enggak kan umumnya fikih aja. Ya. Coba jadi kalau pertanyaan gini. Apakah di Quran ditunjukkan di mana cara melihat jin? Ada, Pak. Ada, Pak. Makanya ada surat Al-Jin. Tapi kan nggak bisa bacanya. Iya kan? Jadi hikmahnya dalam. Perlu Quran itu perlu ritual tinggi. Kolbu bersih, kepala bersih, nafs tidak mencampuri. Puasa, abaha, nafi isbat. Harus jalan. Ya. Syariat, tarekat, hakikat. Baru ngerti makrifat. Kan gitu, Pak. Baru paham ilmu Allah itu. Nah. Jadi paham fikih, berilmu, pengertian berilmu ini sudah tahulah. Ya. Karena itu Allah berfirman di Al-Mulk. Al-Mulk itu surat 67 ayatnya 10. Iqra ikhwan, pendek-pendek aja. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu kaitannya dengan ilmu, Pak. Jadi ada penyesalan. Ya, ada penyesalan. Dia berilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, berarti kan udah tahu dia. Niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka. Jangan sampai begitu, Pak, penyesalan. Ya. Dan mereka juga sering mengucapkan, ini sandarannya ada di At-Taubah ya. Coba 81 baca. Iqra iwan. Farihal. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi
Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui. Jadi gini Pak, itu termasuk nggak berilmu. Menganggap takutnya dengan panas ya. Panas, yang pasir. Padahal api neraka lebih panas dari itu Pak. Jadi itulah ilmu-ilmu Islam. Ya, yang keenam terkait orang munafikun pada akhlak. Asyamatat bil musibah allati tahilul bil mukminin. Senang dengan musibah yang menimpa kaum mukminin. Jadi kalau orang mukmin kena musibah, kaum munafik itu senang, tepuk tangan. Ya. Karena mereka mempunyai keyakinan, pemikiran dan visi yang berbeda. Ya. Langsung aja karenanya Allah berfirman di At-Taubah ayat 50. Jadi cerita kaum munafik itu berlaku sekarang ada di At-Taubah. Makanya perbaikan orang yang kena munafik itu adalah taubat nasuha. Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Jadi itulah diterangkan semua Pak oleh Allah. Ya, kaum munafikun itu banyak banget. Jadi usul dari jolim, maksiat, apalagi Pak, korupsi, ya, akhlak jelek. Usulnya itu munafik, Pak. Ya, munafik Pak. Usulnya gitu Pak. Jadi ini penting kita pahami. Yang terakhir yang ketujuh, naqdul ahdi, menyelisihi janji. Menepati janji kan itu kriteria seorang gentleman lah, ya, tepat janji. Sedangkan ingkar janji adalah pengecut kan tadi sudah disebut. Nah, itu lemah jiwanya. Sifat ini mencabut rasa percaya di antara hukum-hukum masyarakat dan membuat ragu, katrat, khawatir, was-was pada kehidupan seorang muslim. Kalau kita tidak tepat janji atau menyelisih janji, serta melemahkan antar kita sesama. Karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk memenuhi janji secara mutlak dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah. Ini baru begini. Al-Maidah ayat 1 Iqra. Ya عليكم غير مهل الصيد وأنتم
dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang pertama alineanya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji, ya. Karena kalau nggak memenuhi janji, ya kita munafikun. Munafik adalah bila berjanji dia akan ingkar. Itu hadis kan tadi, ya. Akad perjanjian yang paling agung adalah hak dan perjanjian kepada Allah. Kalau antum sudah bersyahadat kepada Allah, antum melanggar, maka kebahagiaan antum dapatnya di level makomat keberapa, Pak? Ketiga. Level makomat ketiga itu adalah kaya di dunia, neraka di akhirat. Ya. Level pertama yang kita doakan apa, Pak? Mohon. Kaya dunia, kaya di akhirat. Kan itu yang kita mau. Tapi kalau level bermohon, level kita berdoa, itu yang paling tinggi, Pak. Ada di Quran itu. Menjelaskan, dong, simpulkan aja. Level tertinggi dalam memohon pertama adalah kaya dunia, kaya akhirat. Tidak masuk neraka, masuk surga. Level kedua, miskin dunia, kaya di akhirat. Level ketiga, kaya di dunia, miskin di akhirat. Paling banyak sekarang. Benar, Pak? Dikayakan. Oh, gampang gajinya, Pak. Nyegik. Itu, ya. Kaya tuh, Pak. Sembah aja pisau, Pak. Ada Tuhan lain, kaya tuh. Makanya kita nggak boleh iri sama orang-orang yang jolim. Tapi dia sengsara di akhirat. Level keempat paling gawat. Apa, Pak? Miskin dunia, miskin di akhirat. Kalau bangsek masuk dulu neraka. Itu kata Nabi. Semua itu pakai permohonan. Semua itu pakai doa. Bapak pilih yang mana doanya? Pasti yang pertama kan? Iya kan? Tapi yang pertama perlu syarat. Ya, insya Allah besok kita bahas. Karena yang ta'lim ini kurang sehat kayaknya. Ucapannya agak nggak benar juga ya. Agak susah. Insya Allah nanti kita lanjutkan itu makomat yang akan selanjutnya dibahas. Apabila terhidayah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amalan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu